Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua manusia mendambakan hidup selamat, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Orang yang menginginkan hidup selamat tentu dia akan berusaha bagaimana cara untuk menggapai keselamatan itu. Maka di antara yang menyelamatkan kehidupan manusia dunia dan akhirat adalah sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah tergantung bagaimana ia menjaga lisannya, ia mengatur lisan dalam berbicara. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting sekali dalam hal berbicara ini bagaimana kita berpikir dahulu sebelum berbicara, sehingga apa yang kita bicarakan akan mengandung hikmah dan tidak sebaliknya apa yang kita bicarakan justru membahayakan untuk diri kita sendiri. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamat sendiri juga masih kurang, tentunya kita juga bagaimana menyelamatkan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, sesungguhnya ucapan yang kita keluarkan ini semuanya tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatatnya. Maka apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini sudah pasti dicatat baik dan buruknya. Hadirin yang mulia, sesungguhnya ketajaman mulut kita ini lebih berbahaya daripada ketajaman pedang. Jika pedang melukai maka akan sembuh seperti sedia kala, tapi sungguhnya jika mulut yang melukai orang lain, hati orang lain, baik itu istri, keluarga maupun orang yang lain, maka ketika dicabut pun sebagaimana paku yang menancap di atas pagar. Ketika sudah ditancapkan kemudian dicabut, maka luka itu tidak akan hilang. Maka hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, sangat penting sekali untuk kita menjaga dan mengatur lisan kita. Dan di antara yang akan membahayakan lisan kita pada jurang kebinasaan adalah, yang pertama adalah bagaimana lisan kita itu jangan berbohong. Sungguhnya kebohongan itu akan bertumpuk-tumpuk. Ketika seseorang melakukan kebohongan, untuk menjaga kebohongan dan menyelamatkan kebohongan itu, dia akan bohong kembali. Dan hendaknya kita tidak selalu menyampaikan apa yang kita dengar, karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'.
Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong apabila ia selalu menyampaikan, ia selalu mengucapkan apa yang ia dengar. Tentu yang kita dengar adalah terdiri dari perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Maka sebelum kita menyampaikan apa yang kita dengar, hendaknya kita filter dahulu dan kita lihat bahwa ini perlu disampaikan atau tidak. Maka seseorang yang selalu menyampaikan apa yang ia dengar, maka kata Nabi adalah cukup ia dikatakan pendusta apabila ia selalu menyampaikan sesuatu yang ia dengar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkataan kita tidak menyakiti dan menghina orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sama. Kelebihan kita hanya di hati kita masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak bisa melihat kemuliaan dan kerendahan seseorang. Sesungguhnya kita sendiri bisa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik bukan karena kita, akan tapi semata-mata adalah hidayah dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya seorang muslim menghina orang muslim yang lain. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara mu'minan bi fahishatin fa huwa kafa'iliha." Barang siapa yang menghina orang mukmin karena suatu perbuatan keji, maka dia seperti pelaku perbuatan keji tersebut. Wa man ayyara mu'minan bi jarimatin lam yakhruj minad dunya hatta yartaqibaha wa yaftadiha biha. Dan barang siapa yang menghina orang mukmin karena perbuatan dosa, yang ia hinakan adalah sungguhnya perbuatan dosa, tapi kata Nabi, lam yakhruj minad dunya hatta yartaqibaha wa yaftadiha biha, maka dia tidak akan keluar dari dunia, artinya dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang ia hinakan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, maka bagaimana ucapan kita hindarkan dari menghina kepada orang lain. Kemudian poin yang ketiga untuk menjaga lisan kita adalah jangan berkata dengan kata-kata kasar. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir." Dan rendahkanlah, lirihkan suaramu, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar yang berteriak-teriak keras, memanggil-manggil keras, berkata dengan kata-kata yang kasar. Ini sesungguhnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "Lainul kalam qaidul qulub." Lembutnya perkataan adalah pengikat hati. Maka kaum muslimin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, dengan demikian untuk menjaga keselamatan kita, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat, hendaknya kita selalu menjaga lisan. Sikap kita dengan lisan ini betul-betul waspada dan hati-hati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari beriman kepada Allah dan hari akhir yang baik, maka berkatalah yang, atau kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Hadirin yang mulia, perkataan yang baik lebih tinggi daripada diam. Namun seseorang yang tidak bisa berkata dengan kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik, dan apabila tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Bicaranya adalah dakwah dan diamnya adalah zikir. Itulah sifat orang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.